Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam perlindungan serta penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oke kids, kita akan belajar kembali muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke kids, mari kita sama-sama simak dan perhatikan video pembelajaran berikut dengan saksama. Are you ready? Kids, kali ini bahasa Indonesia temanya masih tema 6, subtema 2, KD-nya KD 3.6, yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara ekspresi dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Oke, perhatikan ya. Menjelaskan cara membuat puisi. Bagaimana sih cara membuat puisi? Pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua adalah melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat juga dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Jadi, cara membuat puisi ada dua ya. Pertama, tentukan tema. Yang kedua, lakukan observasi. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih membuat puisi dengan mudah? Apa sih yang harus kita persiapkan? Oke, ada 6 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat puisi dengan mudah. Pertama, seperti tadi ya, tentukan tema puisi yang disukai. Kedua, siapkan peralatan tulis. 3. Lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Yang terakhir atau yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Kemudian, bagaimana menentukan pilihan kata dalam membuat puisi? Perlu kita ketahui bahwa dalam membuat puisi kita harus memilih kata-kata yang tepat, ya, penggunaan diksi atau kata dalam kalimat yang tepat. Apa saja sih? Bagaimana sih cara menentukan pilihan kata yang tepat dalam membuat puisi? Ada 6 hal juga yang harus kalian perhatikan. Pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Tidak boleh kata-kata yang mengandung atau bermakna negatif ya. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah,
canda, tawa. Yang terakhir, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Oke, perhatikan ya, ada 6 hal yang harus kita perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Oke, kelas. Apa sih apa saja langkah-langkah dalam menulis puisi? Di sini ada 5 ya yang harus kita perhatikan dalam menulis puisi. Pertama, siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Ketiga, pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Yang terakhir, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Jadi, 5 hal ini harus kita perhatikan ya kids ya dalam menulis puisi. Ya. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Ya, ini puisi karya diri sendiri. Ada 6 langkah yang menentukan makna puisi untuk menentukan makna puisi karya pribadi. Pertama, seperti biasa ya, tentukan tema puisi dulu. Kemudian yang kedua, temukan hal-hal yang penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Ketiga, cari arti kata yang sulit. Keempat, tentukan makna setiap larik puisi. Larik itu sama dengan baris ya. Kelima, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Yang terakhir, rangkaikanlah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Oke, pahami dulu ya. Oke kids, selanjutnya membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Di sini kalian bisa membuat puisi karya kalian sendiri hanya dengan melihat gambar ya. Di situ ada 2 gambar ya anak ya. Ada gambar polisi dan gambar seorang guru. Silahkan kalian membuat 1 bait puisi berdasarkan gambar tersebut. Milih ya salah satunya. Kemudian jangan lupa aturan-aturan cara membuat atau menulis puisi. Ya, bisa dipahami ya? Oke, silakan kalian kerjakan tugas ini. Terima kasih. Nah, kids, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari baik hari ini, kemarin ataupun yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan semuanya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pelajaran pagi ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, masih kita lakukan gerakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu memberi kita kesehatan, menjaga dan melindungi kita supaya dan kita mohon mudah-mudahan COVID ini segera diangkat oleh Allah dari bumi kita tercinta, dari bumi Allah yang dititipkan kepada kita. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya, bakti pada kedua orang tua, rajin berdoa, rajin membantu orang tua. Oke kelas, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.